Kita diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi hanya karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Kita diselamatkan lewat pengorbanan Tuhan. Berarti bahwa keselamatan ini kita sudah terima secara cuma-cuma. Bukan sebenarnya kita tidak ada di dunia ini, kita sudah binasa. Tetapi kasih karunia Allah, hanya karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Tidak ada orang yang mau untuk menyelamatkan kalau ia berbuat kesalahan. Tidak ada yang bisa mewakili untuk menyelamatkan seseorang hanya karena dia bersalah. Tetapi itu yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan buat kita. Kita sebagai orang yang sudah dihukum. Karena apa? Karena dosa kita, kesalahan kita. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak mau untuk kita dibinasakan, sehingga dia mau berkorban, dia mau menyelamatkan kita. Sebenarnya hubungan kita dengan Bapa itu sudah terputus, tidak ada lagi. Tetapi karena kasih kita diselamatkan. Karena itu kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita sudah menerima keselamatan, jangan pernah kita sia-siakan keselamatan. Dan Tuhan katakan bahwa semua yang kita miliki itu hanya karena kasih Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, itu adalah pemberian Allah. Kasih karunia itu pemberian Allah. Keselamatan yang kita terima itu pemberian Allah. Berarti bahwa kita harus malu dengan Tuhan. Kita harus tahu malu dengan Tuhan, punya perasaan dengan Tuhan ketika kita lakukan dosa. Kita harus malu dengan Tuhan ketika kita lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Baik itu pikiran, perkataan, perbuatan kita yang tidak benar, yang banyak kali menyakiti hati Tuhan. Kita harus tahu diri, kita minta ampun, kita minta pengampunan, kita harus tahu malu dengan Tuhan. Tetapi kalau dalam kehidupan kita banyak melakukan kejahatan, terus kita hanya acuh tak acuh cuek saja dengan Tuhan, merasa kita lebih hebat, kita lebih bisa, maka kita harus, karena keselamatan yang kita miliki ini karena kasih Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, mari kita tetap pertahankan keselamatan yang Tuhan berikan. Karena ketika Tuhan datang, dia tidak lagi menyelamatkan kita, tetapi dia akan menjadi hakim. Dia tidak akan mengampuni kita lagi, tetapi dia menjadi hakim. Yang salah-salah, yang benar-benar. Yang salah siap diselamatkan, yang benar yang salah siap dibinasakan, yang benar siap diselamatkan. Berarti bahwa saat ini kita berjuang. Kita sudah diselamatkan, berarti kita berjuang pertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam ayat yang ke-11, karena kasih Allah, karena kasih karunia Allah yang